salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa FPRB Sampang. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada para relawan, pegiat bencana dan pecinta alam dimanapun kalian berada. Dan terima kasih sudah setia untuk menonton dan menemani kita di acara podcast FPRB Sampang. Nah, seperti biasa kami telah menghadirkan narasumber yang sudah hadir di sisi kiri saya, yaitu spesial dari Go Green, yaitu beliau adalah ketua dari Go Green. Siapa beliau? Yaitu Ibu Vivin alias Ibu Nurul Rofika. Selamat sore Bu Vivin. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya Bu? Baik, ya? alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini gimana nih Bu? Jauh banget apa dekat banget nih? Kira-kira Lumayan deket sih. lumayan jauh. Diantar apa naik becak tadi Bu? Naik diantar sama suami. Diantar sama suaminya pemirsa. Jadi Ibu ini adalah ketua dari Go Green ya Bu ya, juga ketua dari LLHPB Aisyah Kabupaten Sampang. Keren Aisyah. sekali. Aisyah ya, sorry. Iya. Jadi keren sekali Ibu ini ya. Jadi membawahi dua organisasi. Beliau adalah koordinatornya atau ketuanya. Nah, langsung pada pertanyaan nih ya Bu ya. Siap. Go Green kan Ibu ketua dari Go Green nih. BTW Go Green itu apa sih? Apakah bahasa Inggris dari go itu pergi, green hijau, apa kita pergi ke sebuah yang hijau-hijau atau gimana nih Bu? Ya. Silakan. Siap. Ini sebenarnya Go Green itu ya hanya sekedar nama dari Yep. sebuah bank sampah yang saya kelola. Kebetulan saya ketuanya karena saya sangat pengen sekali di lingkungan saya itu menuju ke hijau. Segalanya yang green seperti Di itu. lingkungan sendiri Iya. atau se-Sampang atau se-Indonesia nih Bu? Sementara untuk ini saya memberi contoh dulu terhadap lingkungan saya sendiri. Oh, iya. Keren Jadi sekali. giliran nanti bisa dilihat contohnya, pastinya semua akan ikut seperti Iya, itu Mbak benar-benar. Mega. Iya. Karena sesuatu yang belum dicontohkan itu pastinya tidak akan kita tiru seperti Betul itu kan. sekali. Iya. Jadi kalau misal kita menghasilkan suatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti salah satunya Go Green tersebut, suatu orang-orang kan akan ikut juga ya Bu ya. Iya. Oh, itu akan tertarik gitu. Iya. Kalau tidak diawali dari diri kita sendiri, orang-orang akan acuh. Iya. Begitu ya Bu ya. Iya. BTW nih Bu, Go Green di Sampang itu memang hanya di Sampang saja atau sudah ada di kabupaten-kabupaten lain serta di seperti Surabaya dan kota-kota yang lainnya? Dan kalau di Sampang ini sudah anggotanya berapa Bu? Kalau sementara ini masih di Sampang. Yang saya geluti itu di Sampang. Mungkin next time nanti bisa bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten lain, terus ke provinsi juga seperti itu. Ada rencana ya Bu ya? Iya, ada rencana. Sementara ini kan tergabungnya itu kan hanya bank sampahnya yang ke Jawa Timur, terus ke kabupaten-kabupaten lain itu bank sampah Go Green. Untuk arah Go Green sendiri itu ke arah hijau-hijaunya itu yang bikin sebenarnya perlu lagi untuk ditingkatkan seperti itu, Mbak. Jadi istilahnya gini ya, giliran kita sudah memberikan contoh yang baik pada masyarakat, pastinya masyarakat itu akan melihat inilah contoh gitu ya yang harus kita tiru. Iya, karena benar. lingkungan itu sangat apa ya istilahnya sangat butuh perhatian. ya butuh daripada perhatian masyarakat. ya dari pihak masyarakat itu sendiri. Kalau bukan kita yang jadi pelaku, siapa lagi seperti itu? Kalau bukan dari diri kita sendiri, Iya. siapa lagi? Iya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Kayak gitu ya Bu ya. Siap, iya, Jadi setuju. Go Green ini baru di Sampang. Otomatis apakah Ibu sendiri yang punya kepikiran, oh aku mau ini aja lah, mau mendirikan sebuah organisasi, atau memang Ibu terinspirasi dari Go Green inti dari Jawa Timur sebelumnya atau gimana Bu? Awal mula berdirinya? Ya, sebenarnya terinspirasinya dari kecintaan saya terhadap lingkungan. Jadi saya lihat di YouTube, istilahnya cari-cari searching ya. Iya, iya. Itu akhirnya saya menemukan sebuah komunitas yang itu bergerak dalam bidang lingkungan. Dan namanya itu terserah kita mau bikin nama, istilahnya mau bikin nama bank sampah Sekardadu apa,
kebetulan bank sampah saya namanya Go Green seperti Iya. itu. Dan di Sampang sudah terbentuk 2, sementara 2, Go Green 1 dan Go Green 2. Yang Go Green 2 ada di Surya Stinggil, itu di, ya mungkin sudah pada kenal, ada Pak Arif di sana yang sering berkomunikasi juga, dan kebetulan istrinya yang jadi ketuanya itu juga di sana sudah bergerak Go Green 2. Itu kenapa dipilah menjadi Go Green 1 dan Go Green 2? Kenapa nggak menyatu aja Bu gitu? Ya, Lebih karena gampangnya. apa? Niat saya dan cita-cita saya itu sebenarnya untuk Go Green ini, bank sampah Go Green, saya pengennya tiap RT, tiap lingkungan itu, tiap kampung lah istilahnya, harus ada bank sampah seperti itu. Karena kalau giliran kita sudah memplot per kampung, itu pastinya akan bebas sampah seperti itu. Oke. Karena prinsip kita itu memilah sampah harus dari sumber. Dan itu prinsip Go Green sendiri adalah pilahlah sampahmu di rumah seperti itu. Berarti yang udah Go Green 1, Go Green 2 itu nanti akan berkembang menjadi 3 dan seterusnya Siap, ya Bu ya. ya. Sementara masih di Stinggil sama Stinggil di sama di Agus Salim. kediaman Ibu Ya. sendiri ya. Next time ada Go Green 3 di Kemuning masih Oke, ditata. keren sekali. Semoga akan tercapai, akan menjadi Go Green 3 dan seterusnya ya, Ya, Bu ya. amin, amin. Sampai bahkan bukan sampai di kota doang ya. Ya, siap. Di desa juga. Di desa juga, di kecamatan-kecamatan, di beda kota juga. Iya. Keren sekali ya Bu ya. Nah, terus sejak kapan ini Bu Go Green ini Ibu mendirikannya? Itu Go Green berdiri di tahun 2021. Jadi Berarti udah 3 tahun. Iya. 3 tahun. pertama 3 tahun jalan ya ini. Iya. Dan itu inspirasinya kan karena saya sebenarnya sangat senang menanam tanaman. Dan di waktu saya mau menanam, kenapa kok mesti saya kesulitan media tanam? Jadi harus belilah seperti itu. Beli mahal ya Bu Beli ya? mahal ya. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak mengelola sampah? Yaitu dengan cara mengelola sampah organik seperti itu, untuk jadi media tanam seperti kompos itu, dan seperti ekoenzim juga bisa, kan itu salah satu dari contoh-contoh pengolahan sampah organik. Kalau sampah anorganiknya kita bisa bikin kerajinan seperti bunga ini Mbak Mega. Jadi bisa tas, bisa bunga, ada lagi seperti ini ekobrik yang nanti sebenarnya ini bisa dijadikan kursi seperti itu. Oke. Ya. Kalau di Sampang ini anggotanya berapa Bu? Apakah Go Green 1 itu harus satu kampung atau karena memang ada khusus anggota-anggota di organisasi-organisasi tersebut? Yang saya saya bawahi itu 66 orang anggota. Itu dari mana aja? Dari beberapa kampung. Warga saya sendiri 33 dan selain itu dari kenalan-kenalan saya juga yang tertarik tentang Go Green juga bisa masuk di sana. Untuk yang Go Green 2 itu 55 orang yang termasuk dari anggota Aisyah serta anggota Sekarpote. Jadi pergabungan antara Aisyah dan Sekarpote, di situ juga warga-warga yang di sekitar Stinggil tersebut. Berarti ada 100-an lebih kira-kira Bu Siap, ya. 100-an Wih, keren lebih. banget ibunya. Jadi mulai dari ibunya sendiri ya, yang cari-cari googling, awalnya random ya Bu ya, nggak ada kerjaan. Jadi nggak ada kerjaannya ini yang sangat bermanfaat gitu ibunya. Nganggur-nganggur, ada hasilnya, akhirnya jadi besar seperti ini. Iya, Dan semuanya mendukung ya Bu ya. Semuanya mendukung. Jangan-jangan ibunya RT? Bukan ya? Pak RT-nya gimana Bu tanggapannya Bu? Pak RT sangat senang sekali giliran ada warganya yang sangat inspiratif katanya seperti itu. Ikut juga dong Pak RT-nya Ya, dalam anggotanya? Ikut dalam anggota itu kan sementara ini ibu-ibunya yang bergelut. Jadi di Go Green juga ada kelas kreatif tiap hari Minggu yang bisa menebarkan kebaikan, memberikan ilmu-ilmu tentang pengolahan sampah seperti itu. Oke. BTW selama ini kegiatan dan program-program kerja yang sudah dilakukan apa aja nih Bu di Go Green sendiri?
Untuk sementara ini yang jalan bank sampahnya. Jadi semua warga sudah bisa menabung sampah di bank sampah Go Green. Bank sampah itu maksudnya apakah ada suatu kotak nih media buat orang membuang sampah kayak pengepul gitu apa gimana, Bu? Bukan, untuk bank sampah itu seperti bank-bank biasa gitu. Bukan bank duit ya? Iya. Banknya sampah. Banknya ini. sampah. Jadi kita bisa menabung sampah. Jadi tiap warga, Rumah itu. Ya, tiap warga, tiap rumah, tiap kakak itu akan mengumpulkan sampah anorganiknya untuk ditabung. Dan sampah organiknya dibuang pada tempat komposter yang bisa dibikin kompos sehingga nanti komposnya bisa untuk media tanam seperti itu. Jadi nanti misalnya ada warga yang perlu kompos, silahkan ngambil di tempat kompos tersebut. Berarti di Go Green 1 semisal itu ada satu bank sampah gitu. Ya. Dan di Go Green 2 juga ada satu bank sampah. Nah, itu Ibu bekerja samanya sama sama siapa aja nih, Bu? Sama organisasi apa aja? Stakeholder siapa saja yang udah terlibat dalam Go Green ini, Bu? Untuk sementara ini yang di Go Green 2 itu Aisyah dengan Sekarpote. Kalau yang di khusus Go Green 1 itu dari teman-teman serta warga setempat. Oke, habis ini FPRB ya? Ya, siap. Masuk FPRB. ke Go Green. Harus itu. Karena FPRB juga banyak nih pentahelixnya. Bisa jadi nanti kita berkembang jadi besar dan banyak. Jadi kita bisa sukses untuk mengurangi kebencanaan di Kabupaten Sampang khususnya ya, Bu ya. Ada Mbak Rizky. Mbak Rizky kan sudah jadi ekobrik. Ada juga. Iya. Ibunya gak kenal sama Mbak Rizky? Belum kenal. Oh, belum kenal. Nanti tak kenalin ya. Boleh. Nanti bisa sinergi dengan Mbak Rizky. Oke. Iya. Sebelumnya ini biar teman-teman FPRB tahu nih hasil dari ekobrik. Ada ekobrik ya, Bu ya? Iya. Ada hasil apa namanya? Bunga dari tas kresek, limbah tas kresek. Ini gimana, Bu? Buatnya apakah sama-sama ini apa Ibu sendiri gabut lagi di rumah apa gimana? Bukan, ini hasil karya dari teman-teman. Jadi dari anggota Go Green 1. Programnya apa aja, Bu, tadi, Bu? Selain bikin ini, program kerja yang udah berjalan di Go Green ini. Menabung sampah. Hanya itu ya, Bu ya? Dan membuat karya seperti ini. Bikin karya seperti ini. Terus next time rencananya apa nih, Bu, selain itu? Selain dari kita sudah bergerak, itu juga dapat dukungan dari DLH. Itu sangat luar biasa sehingga kami ditawarkan sebuah showroom yang harus diisi. Oke. Ya, jadi Go Green 1 dan Go Green 2 itu udah mulai berjalan? Ya, sementara ini masih mempersiapkan produk-produknya untuk mengisi showroom tersebut. Oke. Keren banget ya. Ini Mas di Zoom, Mas. Oke. Nah, Itu kakak. keren banget Bunga ya Desember. hasilnya, Bu. Oke. Terus ini juga ada tas ya, Bu ya? Ini Iya, dari minuman saset. Jadi tidak pernah membuang sampah. nih, Iya. tas. Karena giliran sampah sudah menumpuk, itu pastinya yang Ini harus ada jadi trendy nih, bencana. Bu, buat anak-anak muda juga kan pakai tas kayak gini, Iya, ya kan? Jadi harusnya. ini bisa mengurangi sampah-sampah plastik juga ya. Iya. Mengurangi banjir juga kan, kita sekarang ini sangat kesulitan untuk mengurangi sampah plastik sih, Bu. Iya. Untuk sementara ini kan sudah bergerak ke sekolah-sekolah. Oke, Iya. sekolah mana aja sih, Bu? Sekolah yang sudah Go Green datangi itu dan disosialisasi itu ada Semaga, ada Darus Sahid, Pondok Darus Sahid, ada TK Banyuanyar, serta di SMP Mutu. Sudah Muhammad. dijalankan? Iya, sudah. It- Ada kemarin juga SMA 2 baru SMA baru 2. ini. Itu kan masih beberapa sekolahan ya, Bu. Iya, Harusnya nanti Semuanya. Ibu harus semua ya, Bu ya. Harus itu ya tugas kita itu. tugas yang harus kita ini kita emban ya. Jadi harus semuanya paham kalau sampahmu tanggung jawabmu. Iya. Itu seperti itu. Sampahmu itu dosamu. Kalau misal Iya. sampahnya dibuang itu jadi dosa ya nggak mendolimi sih? bumi, kita sudah merusak Alam kita, alam lingkungan ya. ciptaan Allah, ciptaan maha besar kita seperti itu kan. Jadi kita jangan segampang buang sampah itu selesai oleh DLH, bukan itu.
Jadi Iya, iya. tiap orang harus punya tanggung jawab sendiri karena kita penghasil sampah kan seperti itu. Betul banget. Nah, terus solusinya sampah-sampah di Go Green ini gimana Bu menurut Ibu? Solusinya di Sampang ini? Kalau ini untuk penanganan sampah yang paling efektif, Iya. saya kira itu tiap RT harus punya bank sampah. Itu yang pertama, tiap RT harus ada bank sampah. Tapi tidak Karena- semua berjalan kan? Iya. Bu? Untuk itu kita harus penuh dengan sabar menata dan memberikan sosialisasi ke tiap-tiap RT seperti itu. Jadi misalnya kalau sudah per RT ada bank sampah yang jelas, sampah itu tidak akan ke TPA. Seperti contoh di kampung saya, tidak ada warga yang menyumbang sampahnya ke TPA. Jadi tuntas di sumber seperti itu. Oh, keren sekali. Oke. Berarti benar-benar ada perubahan ya Bu ya di Iya. RT-nya ya, yang sebelumnya Jadi, ke TPA terus bahkan membuang di sungai mungkin ya Bu ya. Ya, Sekarang sudah tidak ada hal tidak seperti ada itu. hal seperti itu. Sudah mulai Bahkan, peduli lingkungan semua. Oke. Untuk membakar saja mereka sudah paham. Giliran membakar itu akan menyebabkan efek rumah kaca seperti itu kan. Semuanya akhirnya dia paham. Berarti lingkungan itu harus memang benar-benar bersih seperti Iya, itu. seperti di Surabaya juga bukan sudah mulai mengurangi sampah plastik, Iya, seperti harusnya. misal di market-market yang Ya, sangat sudah terkenal lah. tidak pakai Ah. tas kresek. Iya, benar, tahu kan Bu ya. Nah, jadi kalau misal orang yang mau berbelanja di suatu tempat seperti kota-kota besar misalnya, mereka tidak menyediakan kresek di situ, tapi Iya. mereka menjual tote bag atau tas yang ditenteng Boleh. yang bahannya non plastik ya. Bisa juga Yang kita ramah harus lingkungan. bisa juga kita harus membawa dari rumah sendiri. Iya. Jadi kita belanja itu mulai mengurangi plastik. Tapi di Sampang ini belum berjalan Bu, gimana Bu? Iya. Iya, itu sebenarnya gini ya. Pengennya ke arah sana. Pengen Oke. apa kita mau ke arah ayolah ini Seperti di Surabaya. ya, di market-market kok di Sampang belum digalakkan seperti itu. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi kita mau mulainya itu kan harus berkontribusi dulu dengan Iya, FPRB, wajib boleh. harus berkontribusi sama semua pihak ya Bu Ya, ya, karena semua kita nggak pihak bisa kalau kita Go Green yang cuma langsung Go Green Nah, langsung ke sana oke. kan kayaknya kurang efektif ya. Kurang efektif. Jadi kurang kena lah seperti itu. Jadi mari kita bergandengan tangan agar Sampang itu bebas sampah. Ada seperti kepikiran buat kayak gitu juga nggak sih Bu? itu. Sangat sekali. Ada ya. Moga-moga Moga-moga next time next kedepannya secara secepatnya ya, Iya, bisa secepatnya. terwujud. Iya, karena di Sampang ini. masalah sampah itu sangat urgent sih sebenarnya. Cuma semuanya pada cuek nih. Iya, cuek banget. Iya. Apalagi yang tinggal di pedesaan Iya. dekat-dekat sungai itu buangnya ke sungai Bu. Ke sungai, pastinya. menurut ibunya gimana itu? Kan mending dibuang ke sungai, langsung aja seret kayak gitu daripada masih ngumpulin gitu kan. Iya, Itu juga kan mencemari lautan. Mm-mm. Nah, tapi sangat nggak baik bagi teman-teman, maksudnya bagi biota-biota yang ada iya, di iya. teman-teman kok ikan ya. biota-biota di Iya. sungai. Menurut ibu juga gimana di kalau yang sering buang ke sungai itu? Iya, sebenarnya itu Tanggapan. pemahaman yang sangat keliru. Sebenarnya kita harus merubah mindset yang harus kita rubah. Kalau sampah itu harusnya tidak dibuang, harusnya dikelola. Dikelola ya. Iya. Seperti ini salah satunya EcoBrick juga ya Bu ya. Iya. Nah, hasil dari EcoBrick Ibu sudah buat apa aja nih Bu? Untuk di Go Green ini sudah kita bikin kursi. Ada di rumah Iya. ya? Ada, sudah kita jual sebanyak 20. Dijual. Iya, Siapa para customernya Bu biasanya? customernya kemarin kita diminati oleh Provinsi Jawa Timur. Keren banget. Jadi dia minta untuk 20 kursi. wah, keren banget. Itu buat apa Bu? Katanya buat contoh untuk ini loh, seperti ini sampah, pengolahan Oke. sampah yang memang benar-benar ini kan sebenarnya Luar dari biasa plastik-plastik yang tidak bisa Iya. dikelola lagi seperti itu. Iya, terus dikumpulkan menjadi Iya, sebuah benda, entah itu meja, iya. entah itu kursi ya Bu Iya, ya. iya. Untuk sampah-sampah yang organik nih Bu, pernah nggak berkolaborasi dengan ekoenzim? Kan ekoenzim juga perlu nih Iya. untuk ya larutan ekoenzimnya juga kan Iya. dari bahan yang ini, bahan organik yang nggak Iya, dipakai seperti sampah-sampah. kulitnya. Heeh. Iya. Itu Sudah? Pernah, Iya, pernah. Itu yang ketuanya Umi Harge. iya Nggih, benar. iya.
Hai Ibu, Bu siapa Bu? Umi Har Bu Hartati. Iya, Bu Hartati. Hajah Suhartati. Ya Bilo pernah di sini loh Bu, pernah Oh, podcast nggih, juga. podcast juga. Nggih. Iya. Iya. Siapa dulu lah beliaunya. Nah, Halo Umi. kangen banget. Ya gimana? Ini Pernah anak buahnya. pernah kolaborasi sama beliau? Ya, dulu Gimana? dulu sempat bergabung dengan Ekoenzim, tapi sementara saya melihat ini pengolahannya cuma di Ekoenzim gitu. Jadi saya pengennya keseluruhan sampahnya yang bisa saya kelola. Jadi saya pamit sama Umi untuk monggo Umi, saya akan bikin grup sendiri untuk, karena saya pengennya mengelola yang semuanya seperti itu. Kalau Umi Har sudah senior nggih untuk Ekoenzim, dan turunan Ekoenzim itu juga sudah pernah istilahnya sudah bisa dibikin produk seperti sabun, juga saya contoh-contoh seperti ini Iya. juga dari Ekoenzim. Itu Jadi, apa Bu? Ini deterjen Itu untuk dari Ekoenzim? Ya, bahan utamanya Ekoenzim. Ini Ibu buat sendiri. Teman-teman di Jatim yang bikin. Tapi Ekoenzim dari Go Jatim. Green. Oh, Ekoenzim Ekoenzim Jatim. Oh, ibunya ini. Sudah. Ngambil dari Ekoenzim ternyata. Dibawa ke sini. Jadi Go Green bawa. Enggak, ini dari Ekoenzim sendiri pernah nggak minta bahan kayak sampah-sampahnya dibuat Ekoenzim? Apa Ekoenzim sudah punya banyak stok buat sampah-sampah organiknya untuk dijadikan Ekoenzim sendiri atau gimana? Iya, kalau kita sudah bikin sendiri Ekoenzim juga. Go Green juga bikin Ekoenzim sendiri. Karena sempat juga kolaborasi untuk kita mensedekahkan Ekoenzim dari Go Green ke Umi Har, giliran nanti ada bencana yang harus kita bantu untuk membersihkan tempat-tempat yang kena banjir seperti itu, kan tetap pakai Ekoenzim seperti itu. Jadi kita sudah pernah berkolaborasi untuk hal itu. Sudah bertatap muka juga ya Bu? Iya. Bisa jadi kolaborasi dong, misal ada yang ngundang untuk sosialisasi Ekoenzim, ibunya bisa loh diikut sertakan Bu. Nanti ditelepon baru tadi. Iya. Kan sama-sama ini sama berkesinambungan Iya, kan berkesinambungan untuk mengolah sampah. Sebenarnya tidak ada istilah ini Ekoenzim, ini Go Green, semuanya bersatu. Benar, seperti itu. benar. Saya sangat salut loh sama ibu-ibu yang seperti ini, sama Bu Vivin juga, Bu Artati juga. Salut banget karena apa? Sangat peduli lingkungan, dan ini bisa menjadi amal jariah kita ya Bu ya. Yang orang-orang melakukan dosa jariah tadi untuk membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Nah, Ibu melakukan dan membuat amal jariah dengan mengelola sampah ya Bu ya, yang dimana orang-orang tidak peduli, ibunya peduli dan mengajak orang-orang lain untuk peduli juga ya Bu ya. Jadi setelah Ibu melakukan kegiatan-kegiatan preventif dalam penanggulangan bencana seperti Go Green yang satu ini, salah satunya untuk ini misalnya mengelola sampah tadi kayak bank sampah seperti itu, ada nggak sih Bu kendala Ibu ngajak warga, ada yang warga yang nggak mau atau gampang aja kita masuknya, dan tips-tipsnya gimana nih Bu biar kita juga bisa mengajak orang-orang sama seperti Ibu melakukan amal jariah juga? Silakan. Sebenarnya kalau kendala itu mesti ada, Mbak. Iya, Iya, pasti ada. ada. FPRB banyak kendalanya. Pasti banyak. Pasti banyak. Iya. Apa-apa itu pasti banyak. Jadi tergantung kita menyikapinya seperti apa. Karena pemahaman tentang sampah itu pastinya sudah negatif duluannya. Sampah itu Allah itu kotor, Allah itu jijik, Iya, kan seperti betul. itu. Betul banget. Pertama kali saya membentuk Go Green, saya dianggap orang yang tidak waras sama orang-orang di sekitar saya. Sempat dianggap orang yang tidak waras karena ngapain kotor-kotor di situ gitu. Iya, benar. Ternyata setelah berjalannya waktu dan saya kasih tahu pemahaman tentang pengolahan sampah, banyaklah yang tertarik. Tinggal 2 orang yang belum bisa memilah dan mengolah sampahnya. Jadi ya pelan-pelan. Jadi untuk hal itu kita tarik untuk monggo silahkan sampahnya ditaruh di rumah biar saya yang pilah. Jadi saya kasih contoh cara memilah sampah seperti apa.
Jadi disindir halus ceritanya ya Bu ya. Bukan disindir sebenarnya, mengajak, tidak menyindir, mengajak secara halus, mengajak secara tidak kasar, karena orang itu pastinya paham setelah kita kasih contoh. Iya. Seperti itu. Jadinya dia akan malu sendiri tahu Bu. Kalau misal yang lain udah peduli Pada lingkungan, bergerak, dia sendiri tidak iya, peduli. Dia tidak peduli, akhirnya ikut. Alhamdulillah semuanya ikut. Akhirnya terpaksa, awalnya terpaksa ikut, jadinya karena malu akhirnya dia rela, jadi sukarela untuk Iya. peduli Malah terhadap lingkungan. lebih yang alot-alot yang akhirnya Sekarang jadi rajin gitu Iya, ya. rajin. Bahkan mungkin dia jadi penyuluh nantinya, penyuluh tentang Go Green ya Bu ya. Iya, boleh siap. Kayak gitu ya Bu kendalanya. Iya. Ada kendala lain lagi Bu selain itu? Kendala lain sementara dari pemerintah sangat mendukung, tidak ada kendala kayaknya. Malah pemerintah pengen sekali ada orang-orang yang seperti Ibu. ya seperti saya gitu katanya. Kalau kita sempat ngobrol sama DLH, monggo Bu Vivin, saya pengen lagi orang-orang seperti Bu Vivin Iya. yang benar-benar sangat peduli dengan lingkungan. Karena apa? Karena memang benar-benar terbantu. Iya, walaupun DLH itu tentang sampah juga kan gak mungkin DLH melakukan sendiri kan. Iya. Jadi kita harus berkolaborasi Iya, juga kolaborasi. seperti itu. Menurut Ibu nih, segenting apa sih isu-isu sampah di Sampang ini untuk ditangani? Sebenarnya sampah di Sampang itu sudah bertonton ya untuk masuk ke TPA itu. Bahkan kalau kita lihat laporan dari DLH itu ya sangat miris lah. Jadi DLH itu sekarang sampai bikin tempat yang bisa menampung sampah, akhirnya dia membuat lempengan yang sekiranya sampah itu tidak akan merusak lingkungan. Jadi giliran sampah itu menumpuk, pastinya kan akan berbau dan menghasilkan air lindi ya, yang akhirnya mencemari sumber-sumber mata air seperti itu. Giliran tong yang dibikin oleh DLH itu bocor seperti itu. Kenapa dikhawatirkan bocor? Karena timbunan sampah yang selalu menumpuk. Seperti Sudah itu. overload berarti Iya, Bu ya di Sampang ini overload. harus ditangani segera. Ditangani segera. Berarti Sebenarnya sangat genting ya, Bu, ya? genting, sangat genting sekali. Cuma orang-orangnya yang merasa tidak segenting itu ya, nyaman-nyaman saja dengan dia membuang sampah ke tong sampah, ke TPA seperti itu. Jadi kan ya sangat apa ya, harus lebih bergerak, cepat bergerak, mari bergerak gitu loh. Kalau saya pengennya jangan dicuekin, ini masalah besar karena giliran sampah itu sudah menumpuk dan mencemari lingkungan, kasihan anak cucu kita nanti ke depan. Untuk yang wilayah-wilayah yang tidak ada, yang seperti Ibu misalnya ya, bagaimana cara awal mulanya begitu Bu? Apakah kita harus menegur terlebih dahulu, ataukah kita harus menimbun sampah, atau bisa dibakar gitu Bu? Atau nggak apa-apa lah dibuang di sungai dulu? Itu gimana sih Bu? Minta solusi. Ya kali ada solusi. Ya sebenarnya jangan pernah membuang sampah ke sungai atau ke lautan, karena kan di situ ada ekosistem yang sangat-sangat kita perlukan seperti ikan. Giliran ikan itu nanti tercemar dan mati, kita mau gimana? Karena di situ kan ada biota-biota yang sangat perlu lingkungan itu bersih. Jadi giliran ada cerita paus makan plastik, itu kan sangat-sangat miris ya. Iya. Jadi karena kita terlalu cuek untuk sangat cuek sekali ke lingkungan, membuangnya sembarangan, itu sangat miris dan itu dosa yang tidak pernah kita pahami, tidak pernah kita rasakan gitu ya. Sebenarnya sampah itu juga membahayakan bagi diri kita sendiri sih Bu Iya. ya. Apabila ada sampah, otomatis kan udara juga tercemar Iya. tuh. Jadinya Jadi, nggak hanya biota aja yang di lautan, nggak hanya yang Jadi lain. semuanya kotor, akhirnya sampahnya tidak terkelola dengan baik, dibuang dan ditumpuk, itu semuanya akan jadi ya bermasalah, dan lingkungannya tidak sehat bermasalah, juga tidak gitu kan, sehat, kepada iya. di lingkungan masyarakat juga bikin penyakitan ya Bu ya, Iya, benar kan? bikin tidak sehat semuanya. Sebenarnya intinya sampah itu giliran sudah terkelola itu bikin manfaat. Iya. Iya, karena
ini satu prinsip di Go Green yang kita harus pegang, sampah itu sebenarnya bukan sampah. Sampah itu bisa jadi cuan. Jadi Sampah jadi duit. cuan. Ada loh, jangan lupa untuk ditonton ya podcast FPRB Sampang mengenai sampah jadi duit, ada juga loh Bu, Iya. untuk edukasi Iya. kita. Sebenarnya di FPRB tuh juga semuanya tentang kebencanaan seperti pengelolaan sampah. Jadi cuman ya mungkin kita harus benar-benar nggak bisa langsung berhasil lah Iya. untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang kurang sadar akan mengenai pengelolaan sampah itu sendiri ya Bu ya. Jadi menurut Ibu juga nih, sekarang semisal ada sampah menumpuk di jalanan atau di mana, yang kita lakukan apakah lapor ke RT-nya ataukah kita harus bekerja sama dan menelpon ibu atau gimana nih Bu? Sebenarnya harusnya kita kerahkan warga sekitar. Jadi kita lihat Pak RT-nya dulu. Kalau menurut saya. Jadi kita pendekatan kepada ya, RT dulu pada ya. RT dulu. Jadi Pak RT-nya tolong, ini masalah besar. Sampahnya tolong jangan ditumpuk di situ. Jadi ya harus berkesinambungan itu, Mbak. Iya. Jadi harus merangkul semua orang. Jadi Untuk kita harus tetap- pendekatan dulu Iya. kepada siapa yang paling ini di sana ya, yang Iya, paling berpengaruh lah. berpengaruh lah. Paling tidak RT-nya dulu. Nanti kita ajak RT-nya untuk monggo ini gimana solusinya gitu. Jadi kita akan bisa membantu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat di situ. Harusnya ada lomba juga sih Bu, karena kalau orang cuman disuruh gitu, oh ini jangan sampah, kayaknya agak sulit. Mungkin kalau misal ada Sayembara. bukan saja kayak lomba gitu Iya, kan, lomba lingkungan bersih, lingkungan iya. bersih dan menghasilkan produk-produk seperti ini. Demikian mungkin di awal mereka yang Yang awalnya tertarik, ogah-ogahan, iya. ogah-ogahan terus tertarik, oh ya udahlah kita ikut lomba aja seperti itu. Akhirnya mungkin jadi ketagihan. Iya. Oh iya ternyata kayak kemarin loh di lomba loh, kita buat lagi kan, seperti itu untuk Iya. mendorong semangat dan minat orang-orang untuk mengelola sampah seperti Iya. itu sebut. Iya, boleh itu sebenarnya ide yang paling bagus. Iya, sebenarnya banyak sih ide-ide Iya. buat kita kembangkan ya. Jadi kita dikit-dikit dulu ya. Iya. Nanti kita melakukan kolaborasi terhadap ya seperti FPRB salah satunya, Ekoenzim dan lain sebagainya, DLH. Nah, dan juga. sangat banyak. Sebenarnya sangat banyak sih Bu organisasi-organisasi yang sangat peduli di lingkungan ini di Kabupaten Sampang ini. Iya. Cuman mungkin pergerakannya atau promosinya juga kurang merata mungkin ya, hanya sekolah-sekolah. Jadi ini tugas kita semua sih sebenarnya, harus meratakan sosialisasi dan mengembangkan juga pergerakan-pergerakan terhadap kepedulian seperti di instansi, seperti di lingkungan kerja, tidak hanya di SD doang. Iya. Jadi banyak juga kayak di pengajian-pengajian juga itu kan harus diisi. juga emak-emak, golongan emak-emak. Oke, terakhir nih Bu, ada nggak sih saran, penilaian dan masukan untuk FPRB dari Go Green sendiri agar kita itu tambah lebih maju dan apa yang kita perbaiki harusnya terhadap kedepannya? Oke, silakan Ibu. Baik, untuk FPRB sendiri saya kira sudah lebih lebih maju daripada ya organisasi yang lain, dan sangat mendukung sekali terhadap lingkungan. Mungkin next time FPRB diperlukan untuk lebih menggandengkan tangan dengan organisasi-organisasi yang sangat peduli lingkungan. Oke. Di mana FPRB sendiri itu kan untuk penanganan bencana, nggih. Jadi bencana itu harus lingkupnya dengan lingkungan. Jadi giliran lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih, pastinya bencana akan bisa kita Tangani dan atasi ya. Atasi ya. Betul.
Itu sementara itu. Itu sementara. Ya. Jadi saran dari Ibu Vivin ini, FPRB itu harus lebih melebarkan sayapnya untuk merangkul organisasi-organisasi yang baru terbentuk ataupun organisasi yang sudah berjalan. Nah, jadi kita harus bergabung nih untuk kolaborasi ya, kepeleset ya Bu ya. Nah, jadi buat yang belum tahu juga tolong diinfokan, barangkali ada juga yang sebelumnya tidak ada kepikiran untuk melakukan pencegahan kebencanaan, jadi ingin membentuk suatu organisasi seperti Ibu Vivin yang sebelumnya, bolehlah kita akan merangkul si FPRB, sangat terbuka lebar pintunya untuk teman-teman yang peduli kebencanaan. Seperti itu Bu ya. Ada pesan buat teman-teman FPRB di sana Bu? Selalu kompak dan selalu memberikan yang terbaik untuk Sampang Hebat. Oke. Boleh bertanya Ibu ya? Boleh? Oh ya Ibu, itu mohon maaf Pak Host, saya langsung bilang Gak mau dimaafin deh, gak ada amplopnya soalnya. biar lebih diperinci gitu Bu, untuk sampah-sampah pengelolaan dan pemanfaatan menjadi bahan atau yang inovasi itu, Iya. itu mungkin bisa diperinci, artinya masyarakat biar ngerti, oh bahan ini bisa loh dibuat ini, oh ini bisa loh dibuat ini, atau plastik ini, atau macam-macam plastik kan banyak kan gitu. Iya, siap. Mungkin lebih diperinci lagi. Oh, iya. Oke. Oke. Iya, jadi bahan-bahan apa aja nih Bu yang bisa dimanfaatkan seperti ini, kan orang-orang nggak ngerti ini apa sih begitu ya. Mungkin kali aja setelah orang-orang pada ngerti bahan-bahan seperti apa, akan tertarik juga nih Bu untuk dibuat. Iya. Heeh. Kalau di Go Green sendiri semuanya yang berbau plastik itu tidak dibuang, jadi dikaryakan seperti itu. Jadi yang tidak bernilai jual itu dikaryakan. Kalau plastik yang bernilai jual seperti botol air mineral Dipertimbangkan ya Bu ya. ya, dipertimbangkan, ditimbang-timbang itu masih bisa kan dijual. Kalau misalnya yang untuk sampah-sampah yang tidak bisa dijual itu kita karyakan, seperti karya-karya ini dari minuman saset. Bukan bungkus Masako itu. Bukan. Ya boleh juga bungkus Boleh Masako juga bungkus nantinya. Masako bisa, bungkus kopi seperti itu bisa, kopi saset. Pokoknya yang saset-saset seperti ciki bisa. Jadi Mas Mulis yang suka ngopi, kalau ngopi tuh bungkusnya jangan Jangan dibuang. dibuang. Pakai kopi bubuk saya Bang. Dari deterjen, bungkus deterjen juga bisa, segala macam plastik yang saset itu bisa dibikin tas seperti ini. Dan ada juga bisa dibikin tikar. Ada gak sih Bu channel YouTube-nya cara membuat Ada di Go. banyak. Oh, nanti ada Ya, di Go Green. setting-setting. Channel YouTube-nya apa Bu? Nanti kita lampirkan di sini ya, Iya, di deskripsi. Deskripsi. Dan kalau yang ini dari kresek. Jadi kita tidak akan pernah buang kresek. Giliran kita punya kresek pastinya. Oh, kresek merah yang besar itu Bu? Ya, kresek merah yang warna merah ini disetrika, di double 2 disetrika, dan daunnya juga dari kresek. Itu gak panas Bu disetrika? Disetrikanya dilapisi sama kertas. Jadi lengket, untuk tidak lengket. Dan ini dari pipa paralon yang sudah tidak pakai. Jangan-jangan di rumahnya dipotong sama Ibu paralonnya? Enggak ya Bu ya? Enggak lah. Itu benar-benar gak Benar-benar dipakai. tidak dipakai. Jadi kita manfaatkan untuk pot. Dan yang ini dari gelas botol air mineral. Itu Dibikin dicat ya pot. Bu ya? Dicat. Jadi Ini juga dari kresek. ini batu buat hiasan ya Bu ya, dikit aja. Jadi sebenarnya gini Mbak, giliran kita sudah bisa memilah sampah, itu pastinya sampahnya lebih bernilai karena tidak kotor. Iya. Giliran kita campur pastinya akan kotor, dan itu jadi nilai jualnya juga kurang bagus gitu loh. Tidak ada nilai jual Iya, bahkan Bu. akhirnya kita harus mencuci seperti itu. Kenapa di Indonesia nilai sampahnya lebih kecil dibanding di luar? Di luar negeri. Karena orang Indonesia belum paham tentang memilah dan mengolah Betul. sampah itu Kurangnya sendiri. edukasi, jadinya kita tidak peduli sampah Iya, ya Bu ya. jadi Indonesianya tetap impor sampah terus akhirnya. Itu dijual atau enggak itu Bu ya? Kayak bunga itu apa? Dijual kan. Satu piece-nya itu berapa? Kalau yang ini bisa laku 40.000. 40.000. Oke. Kalau yang ini bisa laku
45.000. Wih. Nah ini juga ide bagus ya Bu ya buat ibu Iya, rumah tangga iya. yang ngerasa nggak punya bakat, ngerasa nggak ada ide buat aku jualan apa ya, aku punya bakat apa ya buat freelance gitu ya, buat sampingan. Boleh nih dicoba atau bisa bergabung dengan Ibu Vivin juga ya Bu boleh ya? nanti hadir di Go Green, ada kelas kreatif tiap minggu Ibu. Tiap minggu Iya, Mbak, rutin. rutin di Di mana, Go Bu? Green 2 atau di Go Green 1. Nanti kita di jadwal per masing-masing. Jadi minggu pertama di Go Green 2, misalnya minggu keduanya di Go Green 1. Itu yang ikutan cuman ibu-ibu aja, apa bapak-bapak juga ada yang ikutan Bu? Ada bapak-bapak yang ikutan. Itu ada Mas Agus yang buka salon di terminal, itu sudah jadi ini nasabah kita untuk Anggotanya ya, Bu, ya? anggota. Jadi selalu Oke. pengen Nanti boleh lah Bu, Gema diundang ya. iya, boleh. Diundang ke ini ke kelas kreatif biar Go juga Green. ya kali juga ada Bergabung di sana. ada keinginan buat membuat seperti ini nantinya dikreatifkan. Yang merah nanti saya borong buat beja di situ. Nah, Alhamdulillah. Itu untuk apresiasi. Apresiasi bentuk kita. apresiasi biar kita selalu ingat sama Go Green ya. Iya, beli. Soalnya karyanya ibu-ibu jadi masih Iya Bu, biar kita ingat, oh ini Bu Vivin pernah di sini gitu sebagai bukti gitu sebagai ya. bukti. Kalau Go Green tuh pernah podcast di sini. Ya, jangan bosan-bosan ya Bu ya buat Siap, podcast di sini siap, nantinya siap. kita main lagi, Iya. kita podcast lagi. Sebenarnya ini kan untuk Kenapa? Bikin paduan. Oh, Nah, iya, bikin paduan. padu. Ya, Iya. ini kan untuk apa istilahnya info para pendengar juga kan Mbak Gema Iya. ya, agar paham lah sampah itu sebenarnya tidak untuk dibuang. Nanti jangan lupa ya, se-RT Ibu dikasih tahu bahwa ada podcast gitu. Ya, Ibunya boleh. masuk podcast. Link di Salam screen. dulu. Di mana Bu? Go Green 1, Go Green 2 di mana? Agus Salim. Iya, Agus Salim. Salam buat orang-orang Agus Salim ya. Iya, salam Semoga, juga Go Green 2. Go Green 2 juga Di di Semeru, Stinggil. Stinggil. Semoga kedepannya tambah jaya, semoga kedepannya tambah peduli sama lingkungan dan juga berkah menjadi amal jariah. Amin, Tuh, amin, amin ya rabbal ya rabbal alamin. alamin. Nah, ada disampaikan Bu lagi terakhir? Sudah, untuk salamnya saja. Oke, ibunya udah cukup ya. Sepertinya udah jelas banget dari Iya. tadi kita bincang-bincang Bincang-bincang. bahas tentang Go Green, sangat inspiratif sekali ya. Semoga teman-teman di FPRB Sampang juga, teman-teman podcast dimanapun kalian berada akan tertarik juga setelah menonton dan menyaksikan penjelasan dari podcast kami ini, terkhususnya dari Ibu Vivin, ketua dari Go Green. Nah, jangan sampai bosan-bosan. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman FPRB Sampang telah setia untuk menyaksikan dan menonton podcast FPRB selalu. Apalagi bersama saya Gema Adania, host kesayangan Anda. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Untuk Go Green, Go Go Green, go, 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 yes! Dadah!